Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome and greeting. Baik sobat semua, jumpa lagi dengan Mr. Bro. Dan pada kali ini Mr. Bro akan memberikan tips dan trik menguasai pronoun atau kata ganti. Untuk memudahkan, seperti sobat lihat di sini, Mr. Bro membagi-bagi pronoun atau kata ganti ini menjadi dua kategori, yaitu kategori person atau personal atau kata ganti untuk orang, dan non-personal ya, atau kata ganti bukan untuk orang atau untuk benda non-person. Nah, baik person ataupun non-person nanti meluas pembahasannya ke bentuk posesifnya ya, atau kata ganti kepunyaannya ya, baik itu untuk personal maupun untuk non personal. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dulu dengan yang personal dulu, yaitu kata ganti untuk orang dulu yang nanti akan meluas ke posesif atau kata ganti kepunyaan. Nah, yang personal pronoun seperti sobat lihat di sini memiliki dua fungsi dalam kalimat, yaitu berfungsi sebagai subjek dan berfungsi sebagai objek. Kalau kita lihat, personal pronoun itu memiliki tiga kategori, di mana setiap kategori itu memiliki bentuk tunggal dan jamak. Yang pertama adalah kata ganti orang yang pertama. Bentuk tunggalnya adalah saya. Sedangkan kami atau kita adalah bentuk jamak untuk orang yang pertama. Selanjutnya adalah kata ganti orang kedua. Sama dengan kata ganti orang yang pertama, ada bentuk tunggal dan jamaknya ya. Tunggalnya yaitu kamu, jamaknya adalah kalian. Dan yang terakhir adalah bentuk orang ketiga. Dia laki-laki dan dia perempuan adalah bentuk tunggalnya, sedangkan mereka adalah bentuk jamaknya. Nah, kita lihat personal pronoun dalam posisi subjek. Baik, ya. Ada 6 di sini. I, we, you, he, she, dan they. Keenam, bentuk personal pronoun ini dalam keadaan subjek akan berubah ya, manakala posisinya ada di objek ya. Lihat daftar berikut. I berubah menjadi me, we berubah menjadi us, you tetap you, he menjadi him, she menjadi her, they menjadi them. Untuk memberikan gambaran ya, bagaimana posisi subjek dan posisi objek, lihat ilustrasi berikut ini. Nah, ini dia ya, personal pronoun subject position atau posisi subjek. I, we, you, he, she, dan they. Nah, ini come before verb. Ya, sebagai subjek mereka ada sebelum kata kerja. Examples, contoh-contohnya, di mana kata ganti orang pada posisi subjek ditandai dengan kata-kata berwarna merah ya. Misalnya contoh yang pertama, I like traveling. We are waiting for a bus. You did it very well. She goes to her office at 6 every day. Sedangkan kata-kata berwarna hijau itu adalah kata kerjanya ya. Jadi comes before verb, ada atau datang sebelum kata kerja ya. Jadi posisinya di sana.
Dan di sini ciri dari personal pronoun subject position itu berdiri sendiri, ya. Saya suka membaca, kami sedang menunggu bus, kamu melakukannya dengan sangat baik, dia pergi ke kantornya jam 6 setiap hari. Nah, kata saya di sini tidak ada embel-embel. Ya, misalnya ibu saya, itu beda lagi, ya, itu mah my mother. Misalnya kata kami di sini ya kami aja, nggak ada embel-embel. Misalnya bapak kami, itu mah beda lagi, jadi our father, ya. Oke, ya, begitupun dengan kata kamu di sini. Bukan teman kamu, ya, jadi your friend, beda lagi, ya. Oke, ya, itu subject position. Kita lihat object position, ya. Ada me, us, you, him, her, atau them. Di mana kata ganti orang posisi objek itu come after verb and preposition. Ya, datang setelah kata kerja dan preposition, kata depan. Contoh, ya. The teacher asked us to submit the assignment last week. Ya, guru menyuruh kami menyerahkan tugas minggu lalu. Kata as di sini adalah objek untuk personal pronoun we ketika menjadi subjek. Mr. Yamada wants me to see him at 9 tomorrow. Oke, perhatikan. Di sini personal pronoun posisi objek ada pada kata me, ya, sebagai penanda. Semua personal pronoun posisi objek bercetak warna merah, ya. Oke, Mr. Yamada menginginkan saya untuk menemuinya, ya. Kata him di sini juga adalah objek dari kata kerja to see, ya. At 9 tomorrow, jam 9 besok. Contoh berikutnya. Miss Ratna is not happy with them. Ibu Ratna tidak senang dengan mereka. Nah, kata them di sini adalah personal pronoun object yang posisinya setelah preposition atau kata depan with. Oke. Lanjut, Bonnie sends a lot of emails for her. Bonnie mengirim banyak email untuk dia. Nah, sama dengan posisi subjek di sini, ya, seperti contoh tadi as, ya, kami, tidak ada embel-embel, misalnya teman kami. Itu rubah lagi, itu mah our friend, gitu ya. Yamada menginginkan saya doang, ya, bukan ibu saya. Beda lagi kalau ibu saya, ya, jadi my mother, ya. Oke. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ada gambaran. Itulah personal pronoun ketika digunakan pada posisi subjek dan objek. Baik, sepertinya kita bisa lanjut beranjak ke personal, ya, kata ganti orang yang berfungsi sebagai kepunyaan atau posesif, ya. Oke. Kita lihat dulu di sini kategorinya posesif itu ada yang berfungsi sebagai possessive adjective dan ada yang berfungsi sebagai possessive pronoun. Apa bedanya kita lihat, ya. Ini daftarnya. Oke, ya. Dan yang ini adalah possessive pronoun. Baik, ya. Yang possessive adjective di sini, ya, sepertinya ini membentuk prasa, ya. Makanya di sini ada my titik-titik belum lengkap. Yang namanya possessive itu kepunyaan. Artinya ada yang dipunyai, ya, atau benda yang dipunyai di sini, ya. Oke, ya. Misalnya bendanya buku, my book, ya. Our book, your book, his book, her book, their book, dan sebagainya, dan sebagainya.
Nah, itu ciri dari possessive adjective, ya. Membentuk prasa benda di mana bendanya dimiliki atau diposes oleh kata-kata ganti berikut ini, ya. Nah, kalau kita runut dari awal, di mana personal pronoun ada subjek, objek, ya. I, me, maka pada posisi possessive adjective saya itu menjadi my, ya. Bayangan tentang possessive adjective itu bayangkan titik-titik saya gitu ya. Misalnya ibu saya, my mother, ya. Oke, kakek kami, our grandfather. Mobil kamu, your car, ya. Ayah dia laki-laki, his father, ya. Paman dia perempuan, her uncle. Pekerjaan mereka, their job. Nah, seperti itu. Beda dengan possessive pronoun di mana ini berdiri sendiri, ya sob ya, di mana kata mine, ours, yours, his, hers, dan theirs itu ya tidak menyambung dengan kata benda yang lain dan mempunyai makna yang mandiri. Misalnya mine itu punya saya, ours punya kami, yours punya kamu, his punya dia laki-laki, hers punya dia perempuan, theirs punya mereka. Oke, lihat perubahannya, perbandingannya ya. My jadi mine dan sisanya sepertinya mudah ya, tinggal ditambah huruf as saja. Our jadi ours, your jadi yours, his karena sudah berakhiran as tetap saja ya. His, her jadi hers, their jadi theirs. Nah, bagaimana cara menggunakan atau aplikasinya dalam kalimat? Kita lihat yang possessive adjective dulu ya. My titik-titik, our titik-titik, your titik-titik, his titik-titik, her titik-titik, their titik-titik. Nah, ini ya posisinya come before noun, ada sebelum kata benda. Perhatikan 4 contoh berikut ini ya. Yang dicetak dengan warna merah itu adalah possessive adjektifnya, sedangkan yang dicetak dengan warna hijau adalah nounnya, kata bendanya. Nah, ini dia ya, come before noun. Jadi my itu datang sebelum kata benda mother. Ya, misalnya di sini contohnya my mother is preparing dinner now. Ibu saya sedang mempersiapkan makan malam sekarang. I want to know your name. Aku ingin tahu namamu. Oke, name adalah bendanya, your adalah possessive adjektifnya. This is her bag. Ini adalah tasnya atau tas dia, perempuan. Ya, bag bendanya, her adalah possessive adjektifnya. Dan yang terakhir, she came to my wedding party. Oke, kita perhatikan dulu. My wedding party adalah bendanya, my adalah possessive adjektifnya. With her boyfriend. Lagi-lagi kita ketemu di sini ya. Oke, new boyfriend adalah nounnya, her adalah possessive adjektifnya. Seperti itu ya. Yang mudah-mudahan ada gambarannya sob ya. Nah, ketika bicara tentang possessive adjective, kita tidak lagi bicara tentang posisi subjek dan objek seperti tadi ya, seperti personal pronoun ya. Ini mah tidak dipengaruhi apakah posisinya ada di subjek atau di objek ya, tidak dipengaruhi. Yang membatasinya, yang menjadi pewatasnya adalah noun atau kata benda yang dimilikinya ya. Mudah-mudahan jelas. Lanjut. Dan ini adalah possessive pronouns ya, mine, ours, yours, his, hers, theirs. Standalone ya, berdiri sendiri ya, di mana ya possessive pronoun ini bisa ada di subjek, bisa ada di objek, bahkan ada di predikat dari sebuah kalimat. Contoh, this is my bag and yours is on the table ya. Kata yang dicetak merah di sini adalah possessive pronouns ya. Ini tasku dan yours punyamu is on the table, ada di atas meja. Nah, yours di sini adalah di posisi subjek ya. Yours is on the table ya. Oke. Ketika masih posesif kan your ya, disebutin lagi berarti your bag is on the tables. Ini karena udah jelas ya.
punyamu. Punyamu di sini adalah bicara tentang tas. Contoh berikutnya. Take your money and I'll keep mine. Ambil uangmu dan aku akan simpan punyaku. Ya, mine. Ini posisi objek, ya. Oke, setelah kata kerja keep, ya. Lanjut. The school is ours. Sekolah ini adalah punya kita atau milik kita. Nah, ini predikat, ya, kalimat nominal. Oke, ours, punya kita. Oke. Dan yang terakhir, don't tease her, she is mine. Jangan mengganggunya, dia punyaku. Oke. Waduh, sadis banget nih kalimatnya, ya. She is mine. Oke, mine, punyaku. Ini juga predikat, ya. Oke, mudah-mudahan ada gambaran. Dan coba kita perhatikan yang berikutnya. Kita beralih ke non-personal, ya, yang bukan manusia, yang bukan orang, ya. Dimana lebih sedikit lagi di sini, ya, karena kalau kita bicara non-personal pronoun, ya, oke, memang sama posisinya kayak personal pronoun, ada posisi subjek, ada posisi objek, tapi hanya dibatasi oleh tunggal dan jamak saja, ya. Singular itu tunggal, plural itu adalah jamak. Ya, kita lihat daftarnya. Nah, ini dia, ya. Oke. Untuk yang singular pada posisi subjek dulu, ya. Oke. Non-person itu diganti, ya, dengan it kalau tunggal dan they kalau jamak. Sedangkan pada posisi objek, ya, it tidak berubah, tapi they menjadi them. Oke, bentuknya mirip dengan personal pronoun, ya, yaitu mereka. Oke, ya. Apa bedanya person dan non person, ya? Mungkin perlu sebuah ilustrasi. Kita lihat ilustrasinya di sini, ya, yang posisi subjek dulu. Nah, non personal pronoun, ya, subject position, it, ya, replace singular noun. Jadi menggantikan kata benda tunggal, and they, ya, replace plural noun, menggantikan kata benda jamak. Nah, seperti personal pronoun, non-personal juga comes before verb, ada sebelum kata kerja untuk menggantikan kata benda tunggal atau kata benda jamak yang bukan person atau bukan manusia. Oke, akan lebih jelas kalau diberi contoh, ya. Oke, kata-kata yang dicetak dengan warna hijau itu adalah kata bendanya, yang dicetak merah adalah kata gantinya, ya. Contoh, this is my new t-shirt. It costs $10. Oke. Ini adalah t-shirt baru gue. Ya. T-shirt baru gue-nya 1, ya, Bro, ya. Oke, nah di sini kalau diganti itu menjadi it, karena ini non person, ya, bukan orang, t-shirt gitu kan, dan posisinya di subjek. Oke, fungsi dari kata ganti itu menghindari repetisi atau pengulangan. Aslinya kalimat ini kan begini, this is my new t-shirt, the t-shirt costs $10. Nah, kayak gitu kan. Nah, oke, bisa diganti dengan kata ganti, ya, tunggal it berarti. Lanjut. Your BlackBerry is so cool. BlackBerry kamu keren banget. It must be expensive. BlackBerry kamu pasti mahal, ya. Kata it itu menggantikan kata benda your BlackBerry. Lanjut. I bought some apples this morning. Saya beli beberapa apel pagi ini. Nah, diganti. Apel-apel itu they are good and fresh, ya. Apel-apel itu baik dan segar. Oke, they, kenapa they? Karena di sini some apples, plural atau jamak. Lanjut, contoh yang terakhir, those cars are too old. Mobil itu terlalu tua, ya. They are not proper to use anymore. Mobil-mobil itu tidak layak digunakan lagi,
Ya. They di sini adalah posisi subjek untuk non-personal pronoun those car, kata benda jamak. Sekali lagi, untuk non-personal tidak ada istilah kata ganti ke satu, kedua atau ketiga. Ya. Yang ada adalah tunggal dan jamak doang. Oke, ini posisi subjek. Bagaimana dengan posisi objek? Coba kita lihat. Oke, ya, it tidak berubah, ya, sedangkan they menjadi them. Sama dengan tadi, ya, menggantikan benda tunggal dan benda jamak. Posisinya comes after verb to replace singular or plural noun person noun. Contoh, this is my new t-shirt. I bought it at a boutique yesterday. Ini adalah t-shirt baru gue. Saya membeli t-shirt baru itu, ya, tunggal, ya, di butik kemarin. Contoh yang berikutnya, your BlackBerry is so cool. I like it very much. Oke, BlackBerry kamu keren banget. Saya menyukainya, menyukai BlackBerry kamu, ya, very much. Lagi-lagi pakai it, cuman it di sini adalah objek, ya, karena come after verb, ya. Contoh yang lainnya, I bought some apple this morning. Saya membeli beberapa apel pagi ini. I will give them to my grandma. Aku akan memberi apel-apel itu, them, mereka, ya, ke nenek aku. Dan yang terakhir, those cars are too old. Mobil-mobil itu terlalu tua. You had better sell them. Kamu lebih baik menjual mereka, menjual mobil-mobil itu, jamak, ya. Gimana? Ya, mudah-mudahan ada gambaran. Sekali lagi, tidak ada istilah orang ke satu, kedua atau ketiga, karena ini adalah non-person, bukan orang, ya. Yang ada adalah tunggal dan jamak, di mana ada posisi subjek dan ada posisi objek. Nah, ternyata non-personal juga memiliki bentuk posesifnya, ya. Cuman posesifnya itu sebatas posesif adjektif aja yang diikuti oleh kata benda. Lihat daftarnya, tidak ada posesif pronoun untuk non-person, ya. Tidak seperti orang, ya, tidak seperti yang ini, ya. Oke. Ada posesif pronounnya. Ini mah nggak ada, ya, nggak ada. Oke, bagaimana posesif adjektif untuk non-person, ya? Oke, bentuk tunggalnya adalah is, bentuk jamaknya adalah theirs. Oke, kita lihat contohnya. Ini dia, ya. Oke, is dan there. Contoh, ya, can before noun. Jadi ada sebelum kata benda. Ya, contohnya, this is my new t-shirt. Ya, its price is not very expensive. Harganya, ya, harganya, harga dari my new t-shirt. Jadi tadinya kalimat ini my new t-shirt price, ya, harga t-shirt baru gue, ya, its price. Can be pronoun sebelum kata benda. Ya, kata price, harga di sini adalah kata benda, ya. Your BlackBerry is so cool. I like its color. BlackBerry kamu begitu keren. Saya suka warnanya, ya, warna BlackBerry kamu. Its color, ya. Lanjut. I bought some apple this morning. Their weight is about 3 kilograms. Saya membeli beberapa apel pagi ini. Berat mereka, berat apel-apel itu kurang lebih 3 kilograms. Oke, mudah-mudahan semakin ada gambaran. There di sini comes before noun weight, ya, sebelum kata benda weight, ya, seperti tadi juga sebelum kata benda color, sebelum kata benda price. Dan yang terakhir, those cars are too old. We can't function their air conditioner anymore. Mobil-mobil itu terlalu tua. Kita tidak bisa memfungsikan their air conditioners, ya. AC mobil-mobil tua itu, ya. Oke. Nah, kayak gitu, kata there ini menggantikan those cars. Iya. Mudah-mudahan ini benar-benar membantu, ya, sob, ya. Oke. Mudah-mudahan ini membantu, ya. Dan ini sangat menarik sekali untuk disimak, ya. Dimana software ini jika memang menarik, ya, untuk digunakan, tinggal lihat aja deskripsi, di sana ada
nomor yang bisa dihubungi bagaimana memiliki software pronoun ini. Oke, kita lanjut. Software ini juga dilengkapi dengan latihan seperti ini ya. Oke ya. Oke, ini latihannya di mana number one di sini bisa dilihat ya. Ada 3 opsi di sini ya, she, her, hers ya, dan ke sini adalah kalimatnya. Nah, all you can do is to choose ya. Oke, memilih mana gitu ya. Oke, kita identifikasi. Untuk menjawabnya sangat mudah banget ya. Kita lihat kata mother ya. Mother itu bukan kata kerja tapi benda ya. Kalau bicara benda ya, ini tentu posesif di sini yang diperlukan ya. Oke, kata ganti posesif ya. Jadi dari she, her atau hers di sini jawabannya adalah her ya. Oke, lanjut. I would like to introduce my friend Joe. Oke. Nah, 2 contoh sudah Mr. Bro persembahkan ya. Buat sobat semua, silakan sobat semua jawab sisanya ya. Yang punya softwarenya tentu tahu jawabannya dengan mengklik ya bar bagian ini ya. Oke, ini untuk yang pertama masih hanya 1 pronoun ya. Oke, di level berikutnya yang bisa dilihat di halaman berikutnya. Oke, menggunakan 2 pronoun ya. Ini enjoy banget untuk dimiliki sob ya. Oke sobat, setelah tadi mendapatkan tips dan triks belajar pronoun ya, tentu tidak akan kesulitan ya. Patokannya yang paling penting dalam menjawab soal pronoun atau menggunakan pronoun itu in real conversation adalah kita harus mempertimbangkan yang kita bicarakan atau yang mau kita ganti itu ya, person atau non person dulu. Nah, baru kita pikirkan misalnya kalau person ya, ini objek apa subjek gitu ya, atau possessive ya. Posesifnya juga nanti pikir apakah posesif yang disertai oleh benda ya. Kalau disertai benda berarti possessive adjective ya, kalau berdiri sendiri berarti possessive pronoun ya. Tinggal begitu aja ya. Sepertinya Mr. Bro sudah ada di penghujung pembahasan tentang pronoun. Dan akhirnya Mr. Bro mau mengucapkan thank you very much for your attention. I'll see you again. Nanti akan muncul lagi video-video menarik dari Mr. Bro. Silakan enjoy tayangan-tayangan dari Mr. Bro dengan jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.